Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Siyasah Asy'ariyah dengan halaman 228 hingga sampai halaman 229 dengan topik pembicaraan tentang peran ulama dan umara dalam kekuasaan. Wa ulul amri sinfani al-umra'u wal ulama'u wa humul ladzina idza salahu salahan nasu fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dararuhuma wa kana salafu yuhaddziruna fitnatahuma fitnatal mubtadi'i fi dinihi wal fajiri fi dunyahu sahibi hawiyin qad a'mahu hawahu wa sahibi dunya qad aghwathu dunyahu fitnatal ladzi nastama'u bi khalaqihim kama stamta'al ladzina min qablihim bi khalaqihim wa fitnatal ladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim wa kanu yaquluna man naja min fitnati ahlil bid'ah wa fitnati dhis sultani naja fa'ala kullin minhuma ayyataharra bima yaquluhu wa yaf'aluhu ta'atallahi wa rasulihi wa itba'a kitabillahi wa sunnati rasulihi wa mata amkana fil hawadisil mushkilati ma'rifata ma dalla alaihil kitabu was sunnatu kana huwal wajibu wa illam yumkin dzalika li dhayqil waqti aw ajzit talibi aw takafu'il adallati indahu aw ghairi dzalika falahu ay yaqlida man yartada ilmahu wa dinahu hadza aqwal aqwali wa qad qila laisa lahu taqlidu bi kulli halin wa qila lahu taqlidu bi kulli halin wal aqwalu salasatu fi madhhabi Ahmad wa ghairihi wa kadza ma yushtaratu fil qadati wal wilati minasyuruti yajibu fi'luhu bihasbil imkani bal wasairu syurutil ibadati minas salati wal jihadi wa ghairi dzalika kullu dzalika wajibun ma'al qudrati fa amma ma'al ajzi fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha walihadza amarallahu musalli ayyatatahhara bil ma'i fa in adamahu aw khafat darara bi istimalihi li shiddatil bardi aw li juruhi bihi aw ghairi dzalika tayammama as-sa'idat tayyiba famasaha biwajhihi wa yadayhi minhu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umrana ibni Hasinin salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala junbin. Jadi pembicaraan kita pada hari ini mengenai tentang peran ulama dan umara dalam kekuasaan. Jadi orang-orang yang mempunyai urusan itu dua bagian, dua kelompok. Yang pertama itu umara dan yang kedua itu ulama. Siapakah itu umara? Dilihat dari segi bahasa, lafai umara adalah bentuk jamak yang diambil dari kata amir yang bermakna para penguasa, para pemimpin. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, umara adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan rakyat, baik dari segi politik, ekonomi,
sosial, dan lain-lain sebagainya. Yang mana mereka menjalankan hal tersebut sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan rakyat. Jadi umara adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara urusan rakyat dan menegakkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kita cintai dan mereka pun mencintai kita. Dan mereka mendoakan kita dan kita pun mendoakan mereka. Itulah pemimpin yang baik, kata Rasulullah. Jadi berbeda antara umara yang sekarang dengan umara dahulu. Jadi umara pada zaman dahulu, terutama di zaman Khilafah Rasyidin, pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah para umara ataupun para pemimpin yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan rakyat dan tunduk sepenuhnya dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW. Berbeda dengan umara di zaman sekarang. Umara pada zaman sekarang hidup dalam sistem pemerintahan yang modern, yang banyak dipengaruhi oleh konsep politik, ekonomi, dan hukum buatan manusia. Tidak semua sistem pemerintahan modern yang sekarang ini berlandaskan dengan syariat Islam sepenuhnya. Jadi berbeda antara umara dahulu dengan umara yang sekarang. Umara dahulu memerintahkan rakyat dengan iman dan akhlak, menempatkan agama di atas segala-galanya. Tetapi umara yang sekarang lebih banyak memimpin dengan sistem dan administrasi, di mana agama sering ditempatkan sebagai urusan pribadi, bukan dasar negara. Dan yang kedua, orang-orang yang mempunyai urusan, yaitu ulama. Siapakah ulama itu? Apakah mereka yang sudah berjubah? Apakah mereka yang sudah bersurban sudah tergolong kepada para ulama? Tentu tidak. Ulama dalam konteks Islam adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, syariah, maupun akhlak moral dan etika, serta mengamalkan dan mengajarkannya kepada umat. Jadi ulama adalah pemimpin umat dalam bidang ilmu dan agama. Mereka bukan hanya tahu tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga menjalankannya dengan ketulusan dan ketakwaan. Dengan ilmunya, mereka membimbing masyarakat menuju kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibn At-Taimiyah menyampaikan, mereka itu para umara, mereka itu para ulama. Andai kata mereka itu baik, maka seluruh manusia pun akan ikut baik. Maka kebanyakan pada hari ini, manusia takut terhadap kemudaratan kedua orang tersebut. Karena Rasulullah pernah bersabda, andai kata kedua orang tersebut baik, maka seluruh manusia pun akan ikut baik. Namun sebaliknya, andai kata kedua orang tersebut, ulama dan umara buruk, tidak baik, maka seluruh manusia pun akan ikut tidak baik. Para ulama salaf, mereka waspada terhadap fitnah yang muncul dari kalangan ulama dan umara. Bagaimana bentuk fitnah yang muncul dari kalangan ulama dan umara? Fitnatal mubtadi'i fi dinihi. Fitnah-fitnah orang yang mengada-ngada dalam agamanya. Wal fajiri fi dunyahu. Dan fitnah-fitnah orang yang membuat kekejian dalam dunianya. Maka fitnah yang dimunculkan oleh kedua orang tersebut, itulah fitnah yang ditakutkan oleh para ulama salaf. Siapakah itu si mubtadi'? Si mubtadi' adalah sahibi hawiyin, orang-orang yang mempunyai keinginan, yang mana mereka itu sungguh dibutakan oleh hawa nafsu dalam kehidupannya. Dan siapakah itu fajir? Si fajir adalah sahibi dunia, orang-orang yang mempunyai dunia, yang mana mereka itu sungguh ditipu oleh kehidupan dunianya. Kemudian fitnah-fitnah yang ditakutkan oleh para ulama salaf, yaitu fitnah orang-orang yang bersenang-senang dengan apa saja yang mereka miliki, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Kemudian fitnah yang ditakutkan oleh para ulama salaf, yaitu fitnah orang-orang yang telah melampaui batas, sebagaimana juga orang-orang yang telah melampaui batas pada umat sebelum mereka itu. Dan para ulama salaf juga mengatakan,
Barang siapa yang selamat daripada fitnah ahli bid'ah dan selamat daripada fitnah orang yang mempunyai kekuasaan, maka orang tersebut selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat nantinya. Maka syariat menekankan kepada golongan para ulama dan umara untuk selalu memeriksa, mengoreksi terhadap apa saja yang mereka katakan dan apa saja yang mereka kerjakan. Hanya semata-mata membawa kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semata-mata mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan kapan-kapan, di saat terjadi permasalahan yang sukar, syariat menekankan wajib hukumnya terhadap para ulama dan umara untuk menguasai apa saja yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Dan jikapun hal demikian tidak mungkin, beralasan karena sempit waktu, ataupun karena tidak mampu mencari, ataupun karena keterbatasan menguasai dalil, dan lain-lain, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, terhadap para ulama dan umara, boleh untuk mengikuti orang-orang yang sudah menguasai ilmu dan agamanya. Ini merupakan pendapat yang kuat. Dan pendapat lain mengatakan, terhadap para ulama dan umara, di saat tidak mungkin untuk mengenal apa saja yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis, tidak boleh terhadap para ulama dan umara untuk bertaklid, mengikuti dalam setiap keadaan. Dan pendapat lain juga mengatakan, di saat terjadi hal demikian, maka boleh bagi para ulama dan umara untuk bertaklid kepada orang lain, walaupun dari segi keadaan. Dan tiga pendapat ini terdapat dalam mazhab Imam Ahmad dan lain sebagainya. Dan demikian pula, terhadap para ulama dan umara, wajib hukumnya mengetahui apa saja yang disyaratkan dalam permasalahan kehakiman dan kekuasaan sesuai dengan kemampuan. Bahkan, para ulama dan umara juga wajib mengetahui segala syarat ibadat, baik itu ibadat merupakan salat maupun jihad dan lain sebagainya. Semua perkara itu akan takluk hukum wajibnya di ketika mampu. Maka andai kata para ulama dan umara lemah, tidak mampu untuk menguasai dalil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang terkecuali dengan kesanggupannya. Oleh karena demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang salat untuk bersuci dengan air. Maka jika tidak ada air, ataupun seseorang tersebut takut untuk bahaya kemudaratan karena terlalu dingin, ataupun karena luka dan lain sebagainya, maka orang tersebut diperintahkan untuk tayammum dengan tanah yang baik. Maka orang tersebut membasuh wajahnya, tangannya, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersabda bagi Imran bin Husain, tunaikan salat dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, dalam keadaan duduk. Dan jika itu pun tidak mampu, maka dalam keadaan berbaring. Maka dari sini menekankan yang bahwa terhadap seorang ulama dan umara harus menjalankan semua tugas yang sudah dibebankan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya. Maka harapan kami terhadap ulama dan umara dapat bekerja sama dengan baik. Dalam sejarah Islam, kemajuan umat terjadi ketika keduanya berjalan seiringan. Ulama memberi dengan ilmu dan nasihat, dan umara melaksanakan kebijakan dan keadilan dan amanah. Jika keduanya bersatu di atas nilai kebenaran, maka umat akan hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Tetapi jika keduanya saling menjauh, ulama takut untuk bernasihat dan umara menolak nasihat, maka kerusakan dan kebingungan akan tertimpa masyarakat. Bila keduanya saling bersatu, maka kebangkitan Islam bukan hanya sekedar impian, melainkan kenyataan
yang akan menerangi dunia. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.